Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast, podcast yang akan membahas hal-hal apa saja yang terkait bidang bioscience. Bersama saya Punta dan rekan saya masih Miftah. Yuk, yuk, yuk. Kembali lagi. Hmm, Bahas apa kita kali ini? bahas apa ya kita kali ini? Ada barang baru atau barang lama? Atau Sebenarnya ini sudah agak lama sih. oke, apa tuh yang udah agak lama? Eh, soal eh, ada hubungannya dengan CRISPR. Jadi side effect CRISPR. Jadi Ya, eh, Jadi ada sebuah research sebenarnya sudah sebulan yang lalu sih, dipublishnya di 27 November 2024 di Nature Biotechnology. Jadi eh, ketika ketika CRISPR itu kita kan anggap sebagai tools apa gen gen editing. gen editing yang paling wow gitu kan. Nah, tapi Ya, ketika ternyata di research tersebut, CRISPR itu ternyata ketika ada satu part yang dihilangin, dia bisa ngedestroy seluruh bagian ya dari seluruh. genom kita. Ya. Jadi bikin acak-acakan dari genom kita malah. Dan uh, ini apa ya, efek samping yang lumayan serius gitu. Jadi ada molekul namanya, kalau di research itu ada molekul namanya ZD7648. Molekul tersebut dia menjaga si CRISPR ini supaya eh, nggak motong ke tempat-tempat yang bakal membahayakan gitu ya. Jadi tepat di Ya. presisinya gitu. Nah, mungkin sebelum lebih jauh ke situ, kita bahas dulu apa itu CRISPR. Mungkin masih banyak sekarang udah lebih umum gitu CRISPR diketahui, tapi orang nggak Soalnya tahu. banyak diomongin udah sekarang Uh-uh. CRISPR itu. Tapi orang kayak cuman CRISPR, 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 tapi kan nggak begitu ngeh CRISPR itu apa banget gitu. Ya. Sebenarnya kalau CRISPR sendiri itu udah lama banget ditemukannya. Hmm. Kalau dari awal penemuannya kan itu sebenarnya sistem pertahanan bakteri ya dari virus kan waktu awal penemuannya udah tahun Hmm. berapa itu tahun 80-an kali ya Ya 80-an ada itu. ada ditemukan CRISPR sequence di E. coli itu cuma eh, baru mulai kelihatan ada pemanfaatannya di tahun 2000-an ke atas hingga bisa diaplikasikan itu 2010 naik ya sampai ada Nobel Prize-nya si siapa Dodna itu kan itu Hmm. si CRISPR itu. Jadi kalau dari sistem CRISPR itu ada Cas protein namanya CRISPR associated. Itu kan Sequence. ada beberapa sebenarnya. Hmm. Ada Cas9, Cas12, Cas3, Ya, Cas10 macam-macam. Yang Cas itu fungsinya juga macam-macam kan itu. Cuma yang ya, sekarang yang paling ngetren itu Cas9 Cas9 kan itu. system ya, Cas9 system. Iya, Cas9 system itu biasanya di-guide sama RNA guide sequence-nya, Ya, nanti nyari sequence yang mirip sama si RNA guide itu, terus motong kan itu. hmm. Endonuklease kan itu si Cas9 itu. Iya. Terus ada sistem repair dari DNA itu ketika ada potongan DNA di mana pada proses repair itu disisipkan gen baru biasanya di situ. Itu kan. Dari sekilas dari CRISPR sendiri itu. Sampai sekarang kayaknya yang masih umum dipakai Cas9 sama versi dead-nya ya, dead Cas9 itu ya, Hmm. untuk silencing doang gitu kan. Kalau yang dead Cas9 yang penting nempel, habis Ya, itu betul. buat silent.
yang nggak punya ininya Iya, apa nggak punya. nuklease kan itu. Jadi nggak motong kan dia, tapi Iya, shutdown doang kan jadinya dia. Tapi iya, ukuran ya Cas9 ini kan populer kan karena dia ada RNA guide-nya itu kan, JDNA-nya itu. Jadi iya, bisa melakukan pemotongan presisi gitu. Tapi kan si guide RNA-nya sendiri ini kan nggak panjang kan, nukleotidnya ini nggak panjang gitu. iya, Jadi betul. kan nggak begitu spesifik nih dia di satu genom, apalagi kayak genom yang gede kayak gitu. Ada beberapa kopi yang sequence-nya Mirip. sama tuh, Hmm, yang iya, pada akhirnya malah jadi ini kan side effect yang awal-awal banget kan, yang iya. awal-awal Yang diketahui kan, awal-awal ditemukan itu ditemukan kan. off Jadi dia target itu kan. off target kan, dia nge-cut segala macam yang guide-nya sequence nukleotide-nya sama dengan yang guide RNA-nya itu kan. Iya, Makanya sampai saat ini kan CRISPR-Cas9 untuk terapi itu tuh masih masih panjang, clinical trial-nya pun baru belum 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 iya, belum ada yang komplit gitu. Tapi kalau untuk iya. kayak penggunaannya untuk cloning atau rekayasa metabolit itu memang sudah cukup dalam tanda kutip stabil lah ya. Mm-mm. Ya, ya masalahnya kan variasi genetik dari tiap individu aja macam-macam. Belum tentu Mm-mm. kalau misalkan berhasil di satu genom individu diaplikasikan ke yang lain sama juga gitu. Iya, Bisa jadi off targetnya beda, yang iya, identik sama RNA-nya juga bisa beda kan di situ. iya. Belum lagi kan berhasil di satu sel belum penentu di sel yang lain, itu baru tingkat sel loh, belum tingkat individu yang Iya, kata kamu iya, tadi. iya, Tapi iya, kan banyak orang yang membombastiskan CRISPR ini, apa ya, lebih kayak overselling si CRISPR ini kayak mm-mm. tools yang sangat powerful banget gitu. Ya, powerful banget. Kan tetap ada limitasinya kan. Sampai saat ini pun Iya, sequence yang disisipin pun, misalnya yang apa namanya, protein yang disisipin itu juga nggak panjang-panjang banget kan, yang di-cut dan yang disisipin itu. Paling mm, rekornya paling gede kayaknya 4 ribuan base pair ya. iya, is level Jun. Ya belum belum bisa panjang banget sih Mas ya. Kan kan biasanya di carry sama plasmid juga kan Iya. beberapa ini. Mm-mm. Nah, ini ngomong-ngomong soal plasmid ini agak agak menyimpang dikit lah dari pembahasan CRISPR. Ini terjadi di beberapa rekan-rekan penelitiku. Banyak mereka tuh yang Hmm. nggak bisa bedain antara transposon dan CRISPR. Ya, ya kemarin aku sharing aja yang ngerti transmotion juga jarang, bro. Oh iya ya, itu malah dianggap sama kayak si ini ya, apa namanya, eh PEG ya, PEG DNA ya. Iya, iya bakteriofag. Padahal Ya, itu sama sekali berbeda si transposon itu. nantilah kita Itu bahas. apa kalau yang di kamu kasusnya? Kasusnya ini dianggap sama, CRISPR sama transposon itu. Padahal kan transposon kan eh, memang memang mekanisme sel apa untuk transfer gen di dalam sel itu tuh. Iya, iya memang mindah-mindah di situ. Memang dia itu mobile gitu kan. Memang sifatnya mobile gitu. Hmm. Orang nama lainnya aja jumping games gitu kan. Jadi memang
sequence DNA yang memang dia punya ability untuk pindah dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam satu genom. Tapi ya itu kayaknya kesalahan kurikulum kita juga sih yang lompat-lompat jelasin hal-hal seperti ini nggak dari dasar. Ya, mungkin lah. Soalnya Eh, kayaknya bahasan transposon juga di akhir-akhir kayaknya. hmm, Masuk advance kan itu dan iya. Ya mungkin kita bahas itu di lain waktu lah. Kita sekarang fokus di CRISPR dulu, CRISPR. eh, CRISPR kan memang di beberapa tahun yang lalu sih masih mahal banget ya kita penggunaan CRISPR. Sekarang sih lebih jauh lebih terjangkau ya. Tapi eh, belum banyak yang sadar sama belum bukan sadar sih, lebih ke aware ya. Awareness soal iya, side effect-nya ini belum ada. Jadi ketika eh, rekayasa genetiknya itu gagal dengan CRISPR. Nah, itu tuh dianggap ya CRISPR-nya gagal aja gitu, tapi nggak dianalisis iya, iya, kenapa gagalnya itu. Padahal kan ya itu tadi, faktor yang paling awal tadi aja, eh, guidance RNA itu cuman pendek gitu, jadi sequence yang dikenalin itu jadi banyak gitu. Bisa jadi off target gitu kan. Terus ini ada yang riset yang belum walaupun kelihatannya kayak sudah setahun gitu dari 2004 ke 2025, 2024 ke 2025. Tapi ini baru udah November lewat ya. tahun. Itu apa yang eh, molekul AZD7648 itu kan juga cukup menurutku cukup wedan gitu karena sampai sekarang itu apa namanya rekayasa modifikasi gen itu nggak memperhatikan molekul ini loh. Iya, iya. Ya, apa ya? Mau untuk clinical trial mungkin mulai ke sini kan, tetap kan. Iya, Cuma ya masih belum populer juga ini pengetahuan akan gen ini. soalnya cukup ini loh, cukup apa ya, drawback-nya cukup gede loh penggunaan CRISPR tanpa ada molekul ini ya harusnya. Karena dia kayak ngancurin genom secara keseluruhan gak sih? Itu mah sama aja Iya, kematian sel dong. iya. Ya untungnya memang belum diterapin ke kayak manusia sih karena kan untuk penerapan ke manusia sih masih masih butuh Masih kayak jauh. approval dari banyak Eh, regulator yang gila-gilaan gitu kan. Tapi kalau iya, iya. ini bisa jadi ini sih soal apa namanya peringatan sih kalau kalau CRISPR itu nggak sesederhana motong terus jadi gitu. Nyisipin jadi gitu. Iya, ya itu. Susah sih. Kalau di tempatmu cukup umum nggak kamu pakai CRISPR? Masih sedikit. Ada sih Mas, ada, cuma masih masih dikit ini penggunaan CRISPR itu sendiri. Ya kebanyakan di tanaman kan, jadi nggak masalah misalkan error oh iya sih. bakteria tanaman gitu. Ya, aku juga di lain sel sih, jadi belum ke human. Tapi ya Iya, nggak begitu masalah juga yang lain sel ini. iya. Cuma kan ya itu kalau yang agak berat di sini misalkan gen editing itu berhasil pun dari sisi regulasi untuk rilisnya juga Iya sih, bertahun-tahun itu. Iya kan? benar juga sih. Eh, Nah, aku tuh masih bingungnya kalau misalnya kayak
Kayak di tempatku kan lebih sering pakai line cell gitu kan untuk produksi secretome gitu kan. Mm-mm. It, secara secara untuk rilis kan itu sudah secretome ya. Iya, nggak nggak dirilis kan yang Iya. editingnya. Nah itu tapi tetap aja susah. Itu nggak tahu itu produknya kan, bukan off-nya. Maksudnya kalau bakteri ya emang bakterianya rilis edited gennya. Tanaman juga rilis Edited. gen yang di. Nah ini Cuma kan kalau secret. yang sektom itu kan nggak keluar sih ini Iya, CRISPR-nya. itu makanya. Itu aneh sih juga. Ya mungkin karena ya itu pemahaman CRISPR masih belum menyeluruh kali kalau di Tapi sisi sekarang, regulasi juga. tapi sekarang riset untuk kayak PhD di Indonesia banyak kan yang pengen masuk-masukin CRISPR. Iya, entah ngapain. Entah buat apa. Kadang-kadang Ya, yang penting CRISPR ya. yang penting CRISPR. Padahal kadang-kadang sebenarnya nggak butuh sampai CRISPR juga sih. Kayak Hmm, buang-buang research nggak sih. Cuman FOMO kali ya. iya. Ya, di riset juga ada FOMO-nya. Banyak kalau itu. CRISPR. Tapi memang memang ini sih kita perlu akui sih eh, teknologi CRISPR ini udah banyak banget ngungkap eh, ngungkap dan mengakselerasi perkembangan bioteknologi sih, ilmu Iya, bioteknologi. Makanya kan dia sampai dianugerahin ini kan iya. Ya Nobel. kalau nggak segitu impact-nya juga nggak Mm-mm. bakal dapat Nobel kali. Memang kita harus akuin itu walaupun banyak yang nggak begitu memahamin banget si CRISPR ini terus karena FOMO terus ikut-ikutan risetnya tanpa benar-benar lihat hal-hal tersebut jadinya malah jadi kayak kayak itu analisisnya jadi kemana-mana itu aku paling sebel banget. Iya. Wah ini nggak masuk, tar dulu ini nggak masuk apa dia nempel di lokasi lain nih si CRISPR-nya nih. Iya. Kalau gitu deteksinya biasanya pakai apa sih di off target itu? Aku sih belum pernah dapat off target ya. Jadi aku nggak pernah iniin. Teman kelihatan kok misalnya kalau off target itu eh, kelihatan dari kayak misalnya kalau misalnya kita mau nge-silent gen atau nge-edit gen tertentu gitu kan. Misalnya gennya itu Hmm. tetap bukan gen yang berkaitan dengan pertumbuhan gitu misalnya atau gen yang berkaitan dengan yang krusial untuk kehidupannya kayak gitu. Tapi tiba-tiba misalnya pertumbuhannya jadi lebih lambat gitu. Gapnya jauh banget gitu. Ya itu udah pasti Oh, ke lain hal kan. iya. Cara Nyasar det ke mana? cara deteksinya sih ada banyak cara sih. Paling mudah sih secara ini dari bukan yang tempatku ya, tapi dari yang partner tim tim lain gitu dari divisi lain yang pernah ngalamin itu sih aku waktu itu ngedesain primer sih pakai metode PCR. Jadi kelihatan tuh Oh iya. Yes. kan dia Tinggal di digait kan target sequence ya. target Iya. sequence-nya itu kan kelihatan tuh. Jadi single single amplifikasinya tuh kemana. Ya, Ya, sebenarnya cukup mudah ya untuk deteksi itu. iya. Nggak, kalau, maksudnya kalau klaim, oh ini nggak masuk gitu kan juga agak aneh dengan Tapi cara semudah itu untuk mendeteksi. Tapi ini sharing aja ya. Waktu itu juga mereka nggak ngerti cara itu, nggak kepikiran. Hmm. Karena kan pemahaman soal CRISPR ini masih nggak begitu ini taunya cuman oh ini untuk gen editing gitu udah. Lebih kebanyakan gara-gara
vendor juga terlalu menjual overselling sih soal CRISPR. Ya, Ya kan banyak sekarang CRISPR kit dijual tanpa iya, kayak ngelampirin eh, dataset yang lengkap gitu. iya, iya sih. Udah kemana-mana. Dan kemana-mana. Memang udah kemana-mana. Cuma ya itu. Penting sih memang eh, untuk nantinya kalau CRISPR ini mau dijadiin untuk gen terapi manusia. Karena potensial, sebenarnya potensial. Tapi perlu dikaji lebih dalam lagi. Kayak misalnya ini mungkin baru satu dari beberapa molekul kayak misalnya si molekul AZT7648 ini mungkin molekul yang kontrol ini gitu. Dan biasa jadi nanti beberapa riset ke depan nemuin yang lain gitu. Jadi kan kita bisa pakai si CRISPR sistem ini dengan lebih aman dan akurat kan. Hmm. Apalagi kayak misalnya yang paling kelihatan tuh untuk gen terapi ke thalassemia, sickle cell thalassemia itu kan cuman gara-gara satu SNP doang kan. Iya, iya. Cuma single SNP aja. Thalassemia. Karena dari perubahan satu nukleotida DNA doang toh jadi kesalahan translasi itu kan. Tapi kan bisa Iya. kemana-mana nih sisi CRISPR-nya, targetnya nanti. Padahal cuman mau benerin satu huruf ini doang nih. Ya kelihatannya mudah ya, cuma sampai Heeh. sekarang belum ada terapinya. Iya, belum Karena ada. resikonya juga lebih besar Resikonya masih lebih kan. gede karena ya itu tadi resiko paling besarnya kan ngerusak seluruh sistem genom ya kan, seluruh genomnya. Iya. Ya mungkin sekian dulu lah pembahasan soal apa ya ini bisa dikatakan apa namanya, side effect, efek samping dari CRISPR yang orang jarang mention. Jadi biasanya kan Iya. cuma di mention yang wah-wahnya doang, tapi side effect-nya ini kurang kurang di highlight. Sisi gelap CRISPR. Oh, udah dari tadi gelap kamu. Oke, sekian dulu Jasa Trading Oke. Podcast episode kali ini. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa. Bye. Bye bye.